Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Bu, izin rekan-rekan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dalam mata kuliah perencanaan transportasi dengan judul perencanaan bus sekolah di Kabupaten Magetan. Dengan anggota kelompok Muhammad Firas Nova dengan nomor induk Taruna 20204127 dan saya sendiri Ditanya Samudra dengan nomor induk Taruna 20204246. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami dalam merencanakan transportasi bus sekolah di Kabupaten Magetan. Pelayanan angkutan umum, khususnya angkutan sekolah, merupakan salah satu bentuk pelayanan perhubungan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk diselenggarakan. Memperhatikan perkembangan kebutuhan perjalanan bagi para pelajar menuju ke sekolah, maka penyelenggaraan angkutan sekolah menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan dan disosialisasikan. Selain tingginya tingkat kecelakaan pada usia yang produktif, dengan adanya penyelenggaraan angkutan sekolah ini dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dengan pelayanan angkutan umum di Magetan, khususnya angkutan sekolah, tidak ada yang banyak pelajar harus berjalan untuk pergi ke sekolah atau diantar orang tua sedangkan tidak semua orang tua dapat mengantar anaknya ke sekolah. Hal tersebut menjadi penghambat bagi para pelajar untuk berangkat maupun pulang sekolah. Untuk mengurangi hal tersebut, diperlukan alat transportasi yang dapat melayani siswa sekolah untuk berangkat dan pulang ke sekolah. Salah satunya upaya yang dilakukan dengan mengadakan angkutan sekolah gratis. Berikut peta wilayah studi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Firas Novel. Nah, di sini kami membagi wilayah studi menjadi 3 zona. Zona pertama yaitu ada di Kecamatan Magetan, yang kedua ada di Kecamatan Sukomoro, dan yang ketiga ada di Kecamatan Maspati. Untuk Kecamatan Magetan sendiri merupakan sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 21,41 km persegi dan memiliki populasi 45.335 penduduk dengan kepemilikan kendaraan kurang lebih 25.498 kendaraan. Untuk Kecamatan Sukomoro yaitu kecamatan yang berjarak sekitar 9 km dari ibu kota Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 33,05 km persegi dengan populasi 31.918 penduduk dengan kepemilikan kendaraan 13.426 kendaraan. Untuk Kecamatan Maspati sendiri merupakan kecamatan yang dilintasi oleh Jalan Nasional Rute 30 yang menghubungkan kecamatan ini dengan Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, serta Madiun dengan luas wilayah 25,26 km persegi dengan populasi 45.385 penduduk dan kepemilikan kendaraan sebanyak 20.802 kendaraan. Untuk land use atau penggunaan lahan di 3 kecamatan tersebut, seperti kita ketahui bersama, Kecamatan Magetan merupakan sebuah ibu kota dari Kabupaten Magetan. Maka kecamatan ini sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Selain itu juga terdapat sekolah-sekolah yang menunjang untuk anak-anak di Kecamatan Magetan. Lalu ada kesehatan, tempat perdagangan dan jasa, lalu ada tempat untuk industri. Untuk Kecamatan Sukomoro sendiri didominasi oleh sawah, maka untuk penggunaan lahan di daerah tersebut kebanyakan digunakan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perhubungan. Dan terakhir ada Kecamatan Maspati. Di sini Kecamatan Maspati penggunaan lahannya lebih banyak digunakan sebagai kawasan perhubungan, perindustrian, dan ketahanan nasional, di mana terdapat Lanut Iswayudi, yaitu milik Angkatan Udara. Kuat tarik dari ketiga zona tersebut yaitu untuk Kecamatan Magetan memiliki objek wisata belanja, yaitu Pasar Sayur Magetan. Yang kedua ada objek wisata sejarah dan religi. Dan yang ketiga ada wisata industri kulit dan kerajinan.
Dan untuk Kecamatan Sukamoro sendiri ada objek wisata rekreasi keluarga seperti kolam renang Banyu Biru, agrowisata Pamelo, Pasar Buah Sukamoro, dan ada desa wisata. Untuk Kecamatan Waspati sendiri ada objek wisata minat khusus dan rekreasi keluarga seperti Taman Ria, lalu ada benteng, museum, dan Sendang Kamal, yaitu sebuah pemandian zaman kuno. Lalu ada objek wisata religi juga dan ada desa wisata. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kuat tarik, di mana pada kuat tarik tersebut akan menentukan para siswa dalam minat untuk memiliki keinginan untuk menaiki bus sekolah yang akan kami rencanakan nanti. Dari zona yang pertama, untuk wilayah untuk SD dan SMP berikut ada beberapa SD yaitu ada 14 dan SMP ada 8 dengan jumlah 22 dengan kuat tarif 3,9. Pada zona kedua SD-nya ada 14 dengan SMP ada 2, jumlahnya 16 sekolah dengan kuat tarif 2,9. Untuk zona ketiga SD 15, SMP 3 dengan jumlah sekolah 18 dan kuat tarik 3,2 dengan total kuat tarik 10. Dengan lalu untuk zona yang pertama pada populasi jumlah kendaraan yaitu sepeda motor ada 31 dan pada zona kedua sepeda motor ada 13. Pada zona ketiga jumlah sepeda motor ada 20 dengan mobil 5. Pada zona kedua ada 4 dan zona ketiga ada 4. Selanjutnya, grafik perhitungan kuat tarik sepeda motor. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa kuat tarik sangat kuat karena pada grafik tersebut bentuk kurvanya naik ke atas dengan rumus Y sama dengan 1,90007X dengan R kuadrat sama dengan 0,7266. Berikut perhitungan grafik pada kuat tarik sama seperti kuat tarik sepeda motor, grafiknya naik ke atas dengan rumus Y sama dengan 0,9825X dan R kuadrat 0,2924. Trip production. Kami mengambil perhitungan trip production dengan hasil berikut. Pada zona yang pertama, dengan kuat tarik 3,9 dan populasi 27, sepeda motor ada 54 unit dan mobil ada 8 unit. Dengan trip production 102,64 dan trip production pada mobil 7,86. Pada zona kedua, kuat tarik 2,9 dengan populasi 9, dengan sepeda motor 18 unit dan mobil 2 unit. Trip production menghasilkan sepeda motor 34,21 dan trip production pada mobil 1,97. Pada zona ketiga, kuat tarik 3,2 dengan populasi 25, sepeda motor 50 unit dan mobil 2 unit. Dengan hasil trip production sepeda motor 95,04 dan trip production pada zona ketiga mobil 1,97. Berikut perhitungan untuk trip attraction. Pada perhitungan ini kami menghasilkan matriks yaitu pada zona yang pertama dengan kuat tarik 3,9 dan trip production yang awal tadi untuk sepeda motor 102,6 dan trip production untuk mobil 7,86 menghasilkan trip attraction 1,73 dan trip attraction pada mobil 2,6. Pada zona kedua, kuat tarik 2,9 dengan trip production yang awal sepeda motor 34,21 dan trip production mobil 1,97 menghasilkan trip attraction sepeda motor 0,43 dan trip attraction pada mobil 0,48.
Pada zona yang ketiga, dengan kuat tarik 3,2, dengan trip production yang pertama sepeda motor ada 95,04 dan trip production pada mobil 1,97, menghasilkan trip attraction sepeda motor 1,31 dan trip attraction pada mobil 0,53. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Wiresnawan. Lalu selanjutnya ada analisis distribusi untuk metode analogi untuk moda transportasi motor. Nah, dari tabel ini sudah dapat dijelaskan bahwa didapat nilai EJ untuk zona 1, zona 2, dan zona 3. Untuk zona 1 sendiri ada 2,25, zona 2 ada 1,8, zona 3 ada 1,6. Lalu untuk EI-nya sendiri didapat untuk zona 1 2,1, untuk zona 2 ada 0,92 dan zona 3 2,61. Masih menggunakan analisis yang sama ya, tapi untuk moda transportasi mobil, yaitu untuk zona 1 didapat nilai EJ 0,75, zona 2 0,5, dan nilai 3 mendapatkan nilai sama yaitu 0,5. Untuk EI sendiri untuk zona 1 didapat nilai 5,2, zona 2 2,5, dan zona 3 didapat nilai 3,33. Nah, selanjutnya metode analogi menggunakan metode uniform untuk moda transportasi sepeda motor. Untuk metode uniform ini hasilnya sama dengan yang awal tadi karena EJ atau EI yang digunakan itu seragam. Nah, untuk moda transportasi mobil masih menggunakan metode yang sama yaitu metode analogi uniform. Hasil yang didapat juga sama karena EI dan EJ yang digunakan yaitu seragam atau sama. Lalu selanjutnya metode analogi yaitu menggunakan average untuk moda transportasi sepeda motor. Nah, ini sedikit berbeda dari metode sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan nilai EJ dan EI yang satu dibutuhkan pengulangan atau iterasi sebanyak iterasi ke-22. Lalu selanjutnya untuk mobil didapatkan nilai EJ dan EI mendekati 1 didapatkan di iterasi ke-60. Tapi untuk mobil ini tidak sampai ke 1 karena nilai atau data yang kami dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Jadi tidak perlu angka yang didapatkan di EJ atau I itu 1. Cukup mendekati 1 atau kurang lebih 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk metode Fratar, moda transportasi motor. Nah, di sini didapatkan EJ dan EI nilainya 1 pada iterasi ketiga. Selanjutnya untuk moda transportasi mobil masih metode Fratar didapatkan nilai mendekati 1 atau kurang lebih 0,2 sekian untuk EJ dan EI 1,6 sekian itu didapatkan pada iterasi ke 25. Next, lalu selanjutnya untuk metode Detroit untuk moda transportasi motor untuk mendapatkan EJ dan EI bernilai 1 didapatkan pada iterasi atau pengulangan kelima. Lalu untuk metode analogi Detroit, tapi untuk moda transportasi mobil didapatkan nilai mendekati 1 atau kurang lebih 1
itu didapatkan pada iterasi atau pengulangan ke-15. Selanjutnya ada metode Furness untuk sepeda motor, didapatkan nilai EJ dan EI 1 pada iterasi ke-7. Lalu untuk mode transportasi mobil untuk metode Furness didapatkan nilai EI1 atau EJ mendekati 1 pada iterasi atau pengulangan ke-30. Selanjutnya ada analisis tip distribusi metode sintesis atau gravity. Nah, rata-rata penyebaran perjalanan penumpang dalam bentuk matriks asal tujuan hasil perhitungan berdasarkan model gravity ini mempunyai kesesuaian dengan rata-rata penyebaran penumpang. Maka dianjurkan agar perhitungan penyebaran perjalanan untuk berbagai lokasi lainnya juga menggunakan metode ini agar nantinya dapat dilihat dan dibandingkan hasil pemodelannya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pada metode sintesis tanpa batas atau unconstrained gravity (UCGR). Pada matriks motor dengan menghasilkan BC dan AI 1 itu butuh beberapa kali pengulangan atau iterasi. Selanjutnya, pada iterasi matriks yang tadi di awal, itu menghasilkan iterasi akhir dengan menghasilkan C dan EI 1 dengan beberapa kali iterasi. Selanjutnya, metode sintesis tanpa batas atau unconstrained gravity UCGR pada mobil. Dengan matriks pada mobil sebagai berikut, menghasilkan EJ 0,030397 dan pada zona kedua 0,036662 dan pada zona ketiga 0,043299 dengan EI pada zona yang pertama 0,22 dan EI pada zona kedua 0,221258 pada zona ketiga 0,24 AI 1. Dari hasil beberapa kali iterasi, menghasilkan iterasi yang terakhir dan menghasilkan pendekatan pada EI dan EJ. Dikarenakan pada setiap pengulangan itu hampir mendekati angka 1 dengan EJ 0,152174 dan pada zona kedua dan ketiga juga sama, menghasilkan EI pada zona 1, 2, 3 yaitu 1. Berikut adalah metode sintesis 1 batasan-batasan tarikan atau traction constraint gravity atau ACGR. Pada matriks motor itu 0,922424 dengan EI zona yang pertama 0,955 dan EI zona kedua 0,866 dan zona ketiga 0,941. Setelah menghasilkan dari beberapa kali iterasi, menghasilkan iterasi yang terakhir yaitu mendekati angka 1 atau angka 1 dengan EJ 1 pada zona 1, 2, 3 menghasilkan angka 1 dan EI juga menghasilkan nilai 1 pada zona 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah metode sintesis satuan batasan-batasan tarikan attraction constraint gravity HGR pada matriks mobil. Menghasilkan matriks yang pertama yaitu EJ 0,722 pada zona yang pertama dan pada zona yang kedua 0,954, pada zona yang ketiga 1,255 dengan EI zona pertama 5,647 dan zona kedua 5,768, pada zona ketiga 6,662. Setelah
Setelah melalui beberapa kali pengulangan dan iterasi menghasilkan iterasi akhir yaitu dengan EJ mendekati 1. Dengan EJ yaitu pada zona 1, 2, 3, 4 menghasilkan hasil nilai EJ 0,1527174 dan pada EI menghasilkan nilai 1. Berikutnya adalah metode batasan bangkitan tarikan atau Production Attraction Constraint Gravity (PCGR) pada matriks motor. Dengan matriks yang pertama yaitu EJ 0,933, pada zona yang kedua 0,951, dan pada zona yang ketiga 0,918. Dengan EI pada zona yang pertama 0,968, pada zona yang kedua 0,814, pada zona yang ketiga 0,948. Setelah melalui beberapa kali pengulangan dan menghasilkan iterasi yang terakhir pada matriks motor, yaitu menghasilkan nilai 1 untuk EI dan EJ pada zona 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah metode bangkitan tarikan Production Attraction Constraint Gravity (PCGR) pada matriks mobil. Berikut adalah hasil iterasi yang pertama pada matriks mobil dengan EJ 0,1196 dan zona yang kedua 0,143, zona yang ketiga 0,171 dengan EI 0,901 dan EI yang pada zona kedua 0,834 dan EI pada zona ketiga 1,018. Setelah melalui proses beberapa kali pengulangan serta iterasi, menghasilkan iterasi yang terakhir yaitu dengan perolehan nilai mendekati 1 dengan pada zona 1, 2, 3 menghasilkan EJ 0,1527174 dan pada zona 1, 2, 3 menghasilkan EI bernilai 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firdaus Nova. Nah, selanjutnya untuk metode sintesis di CGR. Nah, kami ulangi kembali untuk keempat metode sintesis tadi. Kami menggunakan matriks jarak sebagai acuannya. Lalu kita eksponensialkan dan didapatkanlah hasil-hasil yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya untuk metode di CGR ini, untuk mendapatkan nilai BJ dan AI yang dibutuhkan, itu diperlukan pengulangan. Dan dari pengulangan tersebut, dapatkanlah nilai yang digunakan dalam metode sintesis DCGR ini. Nah, dari pengulangan ini didapatkan dari pengulangan ke-9. Didapatkan nilai untuk BJ 0, untuk BJ1 0,98284, BJ2 1,03 sekian, BJ3 0,998 sekian. Lalu untuk AI1 0,007 sekian, untuk AI2 0,006 sekian, dan AI3 0,0071. Nah, lalu untuk metode sama tapi model transportasi sepeda motor, BJ yang telah didapatkan tadi, BJ dan AI yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam rumusan. Didapatkanlah iterasi akhir untuk model transportasi sepeda motor sendiri, didapatkan pada iterasi pertama dengan nilai zona 1 EJ bernilai 1, untuk zona 2 bernilai 1 juga, dan zona 3 bernilai 1. Untuk EI-nya sama dengan yang didapatkan pada EJ. Selanjutnya, untuk model transportasi mobil, kita memasukkan rumusan BJ dan AI yang telah didapatkan tadi pada rumusan, dan selanjutnya didapatkan pada iterasi akhir, didapatkan pada iterasi ke-8. Pada iterasi ke-8 didapatkan nilai EJ tidak bisa mendekati 1 secara signifikan, tetapi didapatkan nilai 0,152 sekian. Untuk EI sendiri didapatkan nilai 1 sempurna. Selanjutnya,
kita menganalisis pemilihan moda. Pemilihan moda yaitu pemodelan atau tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah orang atau barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang tersedia untuk melayani suatu titik asal tujuan dan beberapa maksud perjalanan tertentu. Nah, di sini metode analisis yang kami gunakan ya adalah regresi logit biner. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan uji T-square dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara pemilihan moda dan variabel bebas yang kami teliti. Untuk H1 sendiri ada hubungan antara pemilihan moda dan variabel bebas yang kami teliti. Kita menggunakan derajat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria jika p-value kurang dari 5% maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 5% maka H0 diterima. Nah, setelah kami uji pada aplikasi SPSS, sebelumnya variabel yang kami gunakan di sini adalah pendapatan, jenis kelamin, asal, tujuan sekolah, waktu perjalanan, jumlah kendaraan pribadi, jumlah anggota keluarga yang bersekolah, umur. Nah, berdasarkan output SPSS yang telah kami lakukan, didapatkan 4 variabel yang layak digunakan sebagai variabel independen dalam analisis regresi logit biner, dikarenakan keempat variabel tersebut memiliki p-value kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dan keempat variabel tersebut adalah variabel pendapatan, variabel waktu perjalanan, variabel kendaraan pribadi, dan jumlah anggota yang bersekolah. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah regresi logit biner. Regresi logit biner adalah suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon atau Y yang bersifat biner dengan variabel prediktor atau X. Interpretasinya berdasarkan hasil output yang berada di samping memberikan informasi bahwasanya jumlah kasus yang dianalisa dalam penelitian ini sebanyak 34 pada total, yaitu ada 34 kasus yang dianalisis dan ditunjukkan pada baris include, in analyze, dan baris masing-masing missing case sama dengan 0. Sehingga dalam penelitian ini tidak ada kasus yang terlewatkan. Berikutnya, berdasarkan hasil output SPSS yang memberikan informasi serta menunjukkan kategori variabel dependent dan memberikan kode variabel yaitu 0 untuk menunjukkan tanda tidak bersedia menggunakan bis sekolah dan tanda 1 untuk bersedia menggunakan bis sekolah. Selanjutnya, iteration history atau langkah ini yang bertujuan untuk menguji kesesuaian antara model dengan data. Berdasarkan hasil output SPSS di samping, nilai min 22L atau min 2 log likelihood awal adalah 44,090 pada zona yang pertama. Dan setelah dimasukkan variabel independennya, nilai min 2LL akhirnya sebesar 44,073. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai min 2LL sebesar 17. Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. Selanjutnya adalah nilai Chi-square yang sebesar 1,966 pada dengan DF3 berdasarkan hasil di samping. Diperoleh nilai sig model sebesar 0,000 sehingga p-value kurang dari 0,05 dan 0,00 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan, waktu perjalanan, kendaraan pribadi, dan jumlah anggota keluarga yang sekolah berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan bis sekolah. Selanjutnya adalah nilai koefisien regresi model regresi logit biner yang ditunjukkan oleh nilai Nagelkerk R square
Nilai tersebut adalah sebesar 0,077. Berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 7,7%. Sedangkan sisanya sebesar 9,92,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hosmer and Lomas test. Yang pertama, jika nilai Hosmer and Lomas show kurang dari sama dengan 0,05, artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan observasinya, sehingga goodness fit tidak baik, karena model tidak dapat diprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer dan Lams show lebih dari 0,05, artinya model lampu memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nilai C-square sebesar 12,325 dengan C sebesar 0,137. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Selanjutnya, variables in equation. Berdasarkan output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa hanya variabel waktu perjalanan yang berpengaruh pada nilai signifikan terhadap minat untuk menggunakan bis sekolah yang kami rencanakan, dikarenakan p-value dari waktu perjalanan 0,007 kurang dari 0,005. Sedangkan variabel memiliki p-value lebih dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan bis sekolah. Dari output di samping juga dapat persamaan regresi sebagai berikut. 0,876 min 0,275 dengan kategori variabel pendapatan ditambah 0,045 dengan kategori variabel waktu perjalanan dan min 0,214 dengan kategori variabel kendaraan pribadi dan min 0,195 dengan kategori variabel jumlah anggota keluarga sekolah. Berikut kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Firas. Nah, dari presentasi yang telah kami utarakan tadi, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Semakin baik suatu metode untuk menyelesaikan perhitungan tips distribusi, maka membutuhkan jumlah iterasi yang tidak terlalu banyak. Hal ini dapat dilihat di submetode untuk metode analogi maupun sintesis, di mana masing-masing submetode memiliki karakteristik tertentu. Salah satunya adalah masing-masing submetode memiliki tingkat pengulangan yang berbeda dalam mendapatkan matriks hasil akhir. Halnya kedua metode membutuhkan jumlah zona yang selalu tetap, padahal untuk masa datang biasanya selalu ada pertambahan zona baru. Untuk itu, pemakaian kedua metode analogi maupun sintesis telah menyederhanakan permasalahan dengan mengasumsikan jumlah zona pada masa sekarang dengan jumlah zona pada masa mendatang adalah sama jumlahnya, tetapi yang berbeda adalah pergerakannya. Padahal kenyataannya pergerakan di masa mendatang memang belum ada pada masa sekarang. Yang ketiga, metode gravity dapat digunakan pada saat kondisi data yang tidak cukup atau ketepatan hasil tidak begitu dipermasalahkan untuk kajian perencanaan jangka panjang, misalnya untuk kota yang tumbuh dan berubah dengan cepat. Dapat disimpulkan pula bahwa kajian transportasi mungkin menggunakan model GR dengan jenis yang berbeda-beda untuk tujuan pergerakan yang berbeda-beda. Perlu digunakan karena ketepatan data tidak begitu baik. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya ini adalah kesimpulan dari pengujian pada aplikasi SPSS yang telah kita lakukan untuk tahap pemilihan moda. Dari pengujian tersebut didapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,876 dikurangi 0,275 ditambah 0,045 dikurangi 0,214 dikurangi 0,195. Dengan model yang terbentuk tersebut cocok dengan data pengamatan. Dan model tersebut terbukti baik serta model yang terbentuk tersebut layak untuk digunakan dalam tahap yang lebih lanjut. Selanjutnya diketahui terdapat variabel yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi secara signifikan, yaitu variabel waktu perjalanan dan variabel X yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi secara signifikan, yaitu waktu perjalanan mempengaruhi sebesar 7,7%. Untuk variabel lainnya yang mempengaruhi
pemilihan muda belum teridentifikasi adalah sebesar 92,3%. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.